Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfian Faiz dari SMK Negeri 1 Kandeman. Pada video kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan sharing tentang pekerjaan yang telah saya selesaikan di program magang di PT Universal Big Data, Kota Malang, Jawa Timur. Program magang ini diselenggarakan oleh BPP MPV KPTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 4 sampai 9 Maret 2024. Tema yang diambil dalam pelatihan dan magang ini adalah data science. Apa itu data science? Data science itu adalah sebuah bidang keilmuan yang mempelajari bagaimana cara untuk mengekstrak atau menggali informasi dalam kumpulan data. Sekilas perkenalan, PT Universal Big Data memiliki layanan software development, management consulting, startup inkubator, talent sourcing, academic partner, dan untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di ubik.co.id. Pada program magang yang telah selesai ini, saya diminta untuk berlatih menggunakan 4 project latihan, yaitu pertama membangkitkan rekomendasi produk e-commerce dengan consent similarity, klasifikasi berita hoax, sentimen analisis headline berita, prediksi angka kelulusan siswa dengan teknik regresi. Lalu selain itu, saya juga diminta untuk mengerjakan proyek lanjutan, yang mana datasetnya saya harus mencari sendiri. Yang pertama, rekomendasi video YouTube, klasifikasi kategori berita berdasarkan headline, sentimen analisis terhadap produk berdasarkan review. Nah, berikutnya saya akan menunjukkan masing-masing 4 project itu bagaimana sih bentuknya. Ya, silakan disimak. Baik, yang pertama untuk latihan 1, rekomendasi produk e-commerce. Pada proyek ini skenario-nya adalah saya diminta untuk mencari rekomendasi produk-produk pada situs e-commerce. Gitu. Rekomendasi ini dihitung berdasarkan relevansi terhadap produk yang sedang saya buka. Gitu. Jadi ketika saya membuka sebuah produk, itu akan muncul rekomendasi dari produk-produk yang lain. Nah, untuk pengerjaan data science, pengelolaan datanya sekarang trennya sedang banyak menggunakan bahasa pemrograman Python. Itu di mana di sini saya menggunakan tools Visual Studio Code dan menggunakan extension Jupyter gitu. Nah, nanti filenya dalam bentuk IPYNB, ini sebuah notebook. Untuk langkah-langkahnya, pertama import library-nya, nanti gunakan ini, lalu diimport datasetnya, nanti bentuknya CSV, itu bentuk datanya seperti ini, contoh datanya, lalu saya perlu lihat isinya seperti apa, bentuk datanya seperti apa, kolomnya berapa, barisnya berapa, lalu masing-masing kolom itu tipe datanya apa, dan seterusnya. Dicek dulu apakah ada data yang kosong atau data yang rusak seperti itu. Apabila ada data yang tidak bisa kita olah, itu atau yang kurang bagus, kita perlu bersihkan terlebih dahulu sebelum diolah. Gitu ya. Ini lalu dibersihkan yang isinya none. Lalu setelah datanya bersih, datanya semuanya bisa kita olah, kita masukkan ke pivot table. Kita buat pivot table dari 2 kolom, yaitu customer ID dan stock ID. Lalu dihitung untuk kuantitinya. Quantity. Jadi customer ID ini pernah beli produk tertentu jumlahnya berapa gitu. Nanti akan persilangan di pivot table ini. Contohnya di 12350 sudah pernah membeli satu buah pos. Tuh. Lalu matriks itu akan kita konversi menjadi angka 0 dan 1 nilainya. 1 itu bagi yang pernah membeli dan 0 itu bagi yang tidak pernah membeli atau tidak pernah dibeli produknya. Lalu dari matriks ini itu kita bisa mencari rekomendasinya menggunakan Gaussian similarity. Jadi sebuah produk bisa dicari similarity-nya menggunakan library ini, Gaussian similarity. Akan dihitung produk ini terhadap produk ini similarity-nya berapa itu. Kemiripannya berapa. Dari kemiripan itu kita bisa ambil misalkan di sini untuk 10123C itu mirip dengan 85017C dan seterusnya. Ada 10 di sini saya ambil 10 dengan ilog. Tampil seperti ini. Lalu saya juga diminta untuk mencari rekomendasi produk berdasarkan customer ID. Jadi customer ID A dan B
apabila dia relevan itu akan saling merekomendasikan barang yang pernah dibeli. Seperti itu intinya. Caranya sama, dihitung cost similarity-nya untuk tiap customer. Kalau udah ketemu, tinggal diambil untuk yang memiliki similarity yang tinggi. Misalkan yang ini dua ini, nah, masing-masing user atau customer ID ini akan dicari dia pernah beli apa, dia pernah beli apa. Lalu yang belum pernah dibeli itu akan menjadi rekomendasi temennya seperti itu. Nah, ini contohnya seperti ini, hasilnya ada 3 buah produk yang direkomendasikan. Seperti itu untuk project pertama, akan dilanjutkan untuk project yang kedua. Oke, untuk project yang kedua, di sini skenario-nya adalah saya perlu mengekstrak data, mana datanya itu berisi tentang kumpulan berita, yang mana setiap berita itu di sini sudah diberikan label dia hoax atau tidak hoax, seperti itu. Ini satu ini melambangkan dia hoax dan yang nol ini berarti tidak, seperti itu. Di sini itu menggunakan teknik klasifikasi. Jadi akan digunakan sebuah model yang mana model itu akan saya latih menggunakan dataset ini bahwa berita yang seperti ini nih hoax, seperti berita yang seperti ini itu bukan hoax gitu. Sehingga nanti modelnya itu bisa mengenali, misalkan ada berita lain dengan headline yang lain, itu dia bisa mengkategorikan apakah dia hoax atau tidak. Lalu langkah-langkahnya seperti ini, import library, baca datasetnya, lalu seperti biasa dibersihkan yang kosong, lalu apabila ada karakter yang tidak diperlukan atau karakter yang akan mengganggu itu juga perlu kita hilangkan. Tuh. Lalu kita masuk ke fitur engineering. Fitur engineering itu nanti akan ada 2 kolom yang akan saya olah, yaitu title dan full text gitu. Tuh, dari title dan full text ini akan dikategorikan dia berita yang termasuk hoax atau tidak. Gitu. Kita akan kasih tren ke dalam modelnya. Lalu kita pisah, kita split untuk data testing dan data trennya. Nah, sebelum masuk ke dalam model, karena yang ingin kita olah adalah sebuah paragraf itu bukan angka, maka cara menghitungnya menggunakan factorize dengan TF-IDF. TF-IDF ini dia akan menghitung sebuah kata itu muncul berapa kali di sebuah paragraf atau sebuah dokumen itu. Berarti frekuensi munculnya itu berapa kali, itu bisa dihitung. Nah, nanti hasilnya sebuah vektor, mana vektornya ini baru kita masukkan ke dalam modelnya. Yang pertama modelnya itu logistic regression. Nah, logistic regression ini dia akan mengenali polanya, trennya. Jika nilai vektornya sekian, itu kira-kira nanti jadi hoax atau tidak. Gitu. Lalu metode yang kedua atau model yang kedua adalah decision tree. Ini juga sama cara kerjanya. Nanti akan terlihat, tapi di sini bisa kita lihat precision, recall, dan F1 score-nya. F1 score-nya ini kalau yang uh, logistic regression itu sekitar 0,96, lalu yang decision tree itu 0,91. Secara kualitas, sepertinya skornya lebih tinggi milik logistic regression. Lalu saya juga coba membuat real time prediction. Gitu. Nanti ketika misalkan kita masukkan kalimat, saya copy saja dari atas ini, yang sini aja, ini seharusnya munculnya 0, tidak hoax. Nih, menurut logistic regression ini fakta, tadi sesuai dengan datasetnya, tapi menurut data decision tree dia termasuk hoax. Ini membuktikan bahwa LR itu memang memiliki akurasi yang lebih tinggi daripada decision tree untuk datasetnya ini. Oke, terima kasih. Itu untuk yang project kedua. Nah, akan dilanjut untuk project yang ketiga. Oke, berikutnya project ketiga. Project ketiga ini akan dilakukan sentimen analisis terhadap sebuah dataset yang berisi kumpulan berita. Nah, sentimen analisis sendiri itu digunakan untuk menilai sebuah eh, dokumen atau sebuah paragraf itu dia memiliki sentimen yang seperti apa, apakah negatif, cenderung positif, atau ke netral seperti itu. Lalu untuk project ini akan disediakan sebuah dataset atau kumpulan data yang berisi berita-berita tentang
macam-macam, ada yang tentang politik dan sebagainya. Yang mana setiap berita itu sudah diberi tag atau tanda. Nah, di sini bisa ada satu tag, dua tag, dan seterusnya. Nah, tag-tag ini akan menjadi acuan kita. Berita-berita yang memiliki tag, misalkan tag Hasto Kristianto, berita-beritanya itu cenderung memiliki sentimen positif, negatif, atau yang netral, seperti itu. Nah, lalu langkah-langkahnya seperti proyek sebelumnya, yaitu pertama input library, terus menelaah dan membersihkan datanya, lalu kita fitur engineering, kita tentukan untuk kolom yang akan kita olah, lalu kita kelompokkan datanya kalau di dataset yang ini. Nah, setelah itu masuk ke tahap sentimen analisis. Di sentimen analisis ini akan menggunakan sebuah library namanya TextBlob. Nah, yang ajaib dari TextBlob ini, dia sudah bisa mengenali teks-teks tersebut memiliki sentimen yang seperti apa. Jadi otomatis bisa terkelompokkan. Nah, dengan menggunakan analisis sentimen polarity ini, nanti akan muncul seperti apa sentimennya. Seperti itu. Nah, untuk masing-masing tag, ya, tag yang akan menjadi target adalah tag Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Nah, nanti akan kita cari di dalam dataset tadi berita-berita yang memiliki tag tersebut, tiga tag ini, masing-masing tagnya, misalkan Anies Baswedan, apakah nanti memiliki sentimen positif, negatif, atau yang netral. Seperti itu. Lalu setelah dijalankan, nanti akan ditemukan base sentimennya atau nilai dengan sentimen positif paling tinggi. Nah, di sini dari dataset yang diberikan muncullah paslon dengan sentimen terbaik adalah Ganjar Pranowo. Artinya tag berita dengan tag Ganjar Pranowo memiliki sentimen yang paling tinggi atau positif seperti itu. Itu untuk proyek ketiga. Akan dilanjutkan untuk proyek terakhir yaitu proyek keempat. Berikutnya yang terakhir untuk proyek keempat. Proyek keempat ini skenario adalah diberikan sebuah data jumlah kelulusan dari tahun 2019 sampai tahun 2021, di mana disertakan juga untuk statusnya dia kuliah, menganggur, atau bekerja. Yang diminta dari sini kita perlu mengekstraksi data jumlah lulusan untuk tiap tahun, untuk tiap statusnya yang digunakan untuk memperkirakan di tahun berikutnya itu jumlah kuliah berapa, menganggur berapa, dan bekerja berapa. Gitu. Setnya seperti biasa, library, baca dataset, data cleaning, terus fitur engineering. Di sini saya perlu mengelompokkan dulu berdasarkan statusnya, bekerja, kuliah, atau menganggur, saya pisahkan. Lalu dari setiap kelompok itu saya harus hitung pada tahun 2019 berapa, 20 berapa, 21 berapa. Lalu jika sudah didapatkan angkanya, saya juga bisa tampilkan ke dalam grafik. Ini bentuknya seperti ini, untuk yang menganggur yang merah, yang hijau untuk kuliah, yang bekerja yang biru. Lalu di split datanya, karena kita akan melatih sebuah model, model yang digunakan adalah SVR atau Support Vector Regression. Nah, SVR ini diharapkan dia akan memperkirakan di tahun berikutnya jumlahnya berapa yang bekerja, kuliah, dan menganggur. Ini saya coba. Nah, akurasi atau skornya itu cukup rendah kalau saya lihat di sini 0,18, 0,25, 0,57. Nah, saya coba untuk prediksi tahun 2022, hasilnya saya gabungkan dengan data trainingnya seperti ini. Proyeksinya adalah yang biru, yang merah ini adalah datasetnya. Yang tahun 2022 diprediksi sekian, sekitar 520-an. Itu boleh yang melanjutkan kuliah, yang menganggur juga seperti ini bentuknya. Lalu dilihat sekilas dari grafiknya, antara prediksi dan actual di dataset itu berbedanya cukup jauh. Ini merupakan kelemahan dari algoritma regression uh, untuk menghitung data yang sedikit. Ya, mungkin kalau datanya lebih banyak, ini akan menjadi lebih akurat. Seperti itu. Itu untuk proyek pertama. Proyek keempat, maaf ya. Baik, itu untuk proyek keempat. Sekiranya sekian untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, saran dan kritik mohon bisa dituliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.